Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimah yang berbahagia, selamat datang kembali di ASMR Saman Studio. Berikutnya adalah ke-28, ialah Al-Basir, di mana Allah zat yang maha melihat. Allah adalah zat yang meliputi, yang mengetahui pandangannya pada segala sesuatu yang dilihat makhluknya di penjuru bumi dan langit, baik itu halusnya dan besarnya sesuatu yang besar dan kecil dalam setiap waktu dan setiap kesempatan. Atau juga bahkan Allah bisa melihatnya sekejap mata. Jadi tidak ada satupun yang terlewatkan, tidak ada sesuatu pun yang tidak terlihat, yang tidak terpantau oleh Allah. Contoh yang kecil atau yang samar itu ya apabila hal ini hanya bisa dilihat oleh mikroskop misalkan, itu Allah ya maha melihat dan mengetahui. Kalau penglihatannya manusia ya terbatas. Kemudian hal-hal yang hanya bisa dilihat oleh alat atau karena situasinya ada di dalam tutup atau di dalam yang berbeda, contoh di alam kandungan, di alam rahim, itu kita bisa melihatnya melalui USG. Bagaimana seseorang bisa melihat sebuah cabang bayi yang dalam masa berkembang, atau ya, kalau kita ya bisa melihatnya dengan USG, tapi Allah mampu melihat dan mengamatinya dari awal, atau bahkan Allah menceritakan sejak zaman penciptaan awalnya, dari pertemuannya sperma kemudian menjadi zigot, menjadi segumpal darah, segumpal daging, atau kemudian menjadi cabang bayi dan tumbuh menjadi bayi sehingga bisa terlahir ke dunia. Oleh Allah maha melihat dan maha mengetahui. Bahkan Allah meramutnya, Allah menjaganya. Kalau dalam sebuah riwayat bahwa Khalifah Umar yang memang pernah berkeliling atau memantau kediaman atau keadaan umatnya, jamaahnya, beliau pernah menemui kesusahan atau kerinduan dari seorang wanita yang suaminya sedang berperang lama sekali, atau beliau mendengar keluh kesahnya dari umatnya yang rindu terhadap suaminya, sehingga Khalifah Umar yang memang mengerti, yang diberikan kesempatan untuk mengetahui terhadap keadaan hambanya, keadaan umatnya, keadaan jamaahnya. Nah ini akhirnya beliau yang telah tahu informasi itu akhirnya pun berijtihad bahwa apabila suami ini berangkat untuk berjihad ke perang, maka batasnya adalah 6 bulan atau di zaman itu. Karena kalau sudah lebih dari selama itu maka dia harus pulang karena melanggar atau melanggar ijtihadnya Umar, sehingga tidak bisa membahagiakan terhadap istrinya. Nah ini hal-hal yang sebenarnya kalau dilihat dari sisi samar, hal yang samar, hal yang rahasia. Atau Khalifah Umar bisa melihat hal ini ya juga dengan kerentek dari Allah, bisa melihat umatnya yang sedang atau jamaahnya yang sedang kondisi demikian, kangen tapi suaminya tidak kunjung datang karena sedang menetapi kewajiban. Nah para kaum muslimin muslimah, Allah maha melihat bahkan ya, walaupun tanpa patroli sekalipun. Katakan Khalifah Umar ini kan ya sosok imam yang baik atau khalifah yang baik yang mengetahui ya, jamaahnya dengan cara berkeliling. Ya, kalau Allah ya tentunya sudah melihat segala sesuatu dari hambanya keseluruhan. Jadi keluh kesahnya kita sampaikan kepada Allah, karena Allah maha melihat terhadap kita, tidak ada yang terlewatkan. 5 ke 29
Al-Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hakim ialah bermakna Allah Zat yang Maha menghukumi. Allah adalah Zat yang menghukumi di antara hambanya di dunia dan di alam akhirat dengan keadilan yang benar dan sungguh dan juga jujur. Allah tidak aniaya meski seberat semut pun di dunia dan di akhirat. Seberat semut artinya bahwa meskipun itu adalah amalia ataupun perbuatan baik yang kecil, sedikit, tetap akan dibalas. Apabila itu dosa juga demikian, akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Berikutnya bahwa Allah tidak membebankan dosa seseorang kecuali pada dirinya sendiri. Allah tidak membebankan dosanya seseorang kepada orang lain, tidak untuk ditanggung oleh hambanya Allah yang lain. Jadi ya, kesimpulan bahwa Allah mendatangkan hak pada ahlinya. Seseorang yang melakukan dosa tentunya akan dipertanggungjawabkan sendiri. Dan poinnya Allah mendatangkan hak pada yang punya hak itu sendiri. Apabila dia melakukan dosa, maka hamba Allah tersebutlah yang akan menanggungnya, akan bertanggung jawab atas kesalahan itu. Berikutnya, dan Allah tidak meninggalkan pada orang-orang yang berbuat dosa sampai diterima pelakunya sesuai dengan dosanya. Dalam arti bahwa semua amaliyah manusia itu ada catatan amalnya, sehingga bukti atau perilaku perbuatan yang dilakukan oleh manusia tidak ada yang terlewat sama sekali. Di dunia Allah telah mengutus malaikat Raqib dan Atid untuk mencatat semua amaliyah manusia, sehingga ya nantinya ini akan dijumpai oleh kita masing-masing, oleh hambanya Allah. Kemudian bahwa Allah mendatangkan hak pada ahlinya yang punya hak atau di luar dari catatan amaliyah dan dosa. Di sini Allah juga akan menyampaikan hak yang berhak diterima oleh ahlinya, ialah sebuah rezeki. Contoh di mana dalam hal ini adalah sahabat atau Abdurrahman bin Auf. Nah, di mana beliau adalah sahabat pada saat itu yang hak-haknya dirampas ketika beliau hijrah ke Madinah. Yang tadinya beliau adalah saudagar kaya, karena meninggalkan Makkah menuju Madinah atau hijrah, sehingga diberikan peraturan saat itu atau diharuskan oleh orang-orang yang tidak senang terhadap agama Islam tentunya untuk meninggalkan semua kekayaannya. Kemudian datang hijrah ke Madinah dengan
tanpa membawa harta. Lalu, nah disinilah letak Allah memberikan haknya, memberikan rezekinya pada orang yang berhak menerimanya. Meskipun pada saat dia datang ke Madinah itu dalam kondisi yang tidak membawa harta karena telah dirampas, Allah memberikan kekayaannya kembali. Setelah di Madinah, beliau mencari jalan untuk berdagang kembali sehingga menjadi saudagar kaya kembali dengan kerja kerasnya. Jadi ya, bahwa tidak akan ada yang terlewatkan. Meskipun itu dihalang-halangi oleh seseorang, utamanya Abdurrahman bin Auf ini, kemudian hartanya diambil semuanya, tapi ketika Allah memang memberikan rezeki yang luas atau haknya ada dan banyak, kemudian Allah akan menyampaikan, akan mendatangkan kembali hak-haknya atau rezekinya yang banyak itu, seperti Abdurrahman bin Auf. Kemudian satu contoh lagi adalah kisah Nabi Sulaiman yang menyaksikan ada katak yang membawa gandum, kemudian dibawa menuju ke lautan, di mana di tengah-tengah pulau sana atau di tengah pulau yang tidak jauh dari pinggir laut itu ada hewan atau belatung yang ada di batu besar. Kemudian sang katak dengan membawa gandum itu mengantarkan ke sana sampai pada hewan Allah yang berupa belatung-belatung itu. Setelahnya katak sampai di tempat belatung yang tidak bisa kemana-mana. Nah, katak ini kembali ke daratan, kemudian bertemulah dengan Nabi Sulaiman dan ditanyai, karena beliau Nabi yang bisa berkomunikasi dengan hewan. Apa yang engkau lakukan wahai katak? Kemudian katak menjawab, saya diutus oleh Allah untuk mendatangkan hak pada yang berhak menerimanya, ialah hewan belatung yang ada di dalam kerowaan batu di mana dia atau tidak bisa kemana-mana. Jadi ya, sekalipun itu adalah sesuatu yang mustahil, tapi bagi Allah adalah sesuatu yang mudah, yang bisa. Dan yang perlu difahami, ketika seorang hamba memiliki hak, pasti oleh Allah akan disampaikan, akan ditemukan pada hambanya Allah. Para kaum muslimin dan muslimah, berkaitan dengan rezeki, bahwa Allah memberikan rezeki itu di dalam sifat Ar-Rahman ya Allah terhadap siapapun, kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah dan juga kepada orang-orang yang bahkan menentang maksiat, tidak mau ibadah kepada Allah. Jadi hak-hak mereka juga akan tetap diberikan. Sehingga utamanya kita orang-orang iman itu lebih disayangi oleh Allah ya. Maka yakinlah dengan rezeki dari Allah, jangan berputus asa. Kemudian bahwa di dalam Al-Hakimu, kita kembali ke atas, bahwa Allah Maha menghukumi, tidak ada seorang hamba yang bisa menitipkan dosa terhadap orang lain, dan orang lain tidak akan mampu untuk menanggung beban dosanya orang lain. Dan itu adalah suatu kepastian. Kalau dalam hal pembalasan kemudian bisa menaikkan derajat surga, itu adalah haknya Allah. Jadi ada orang-orang atau putra-putri kita yang bisa memberi syafaat, terutama syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk orang-orang yang kemudian dalam hal dosa, ini tidak ada yang mampu untuk menjamin, atau bahwa dalam Al-Hakimu Allah akan menghukumi pertanggungjawaban amaliyahnya setiap makhluknya Allah.
Berikutnya adalah yang ke-30, Al-Adil, di mana Allah Al-Adil adalah zat yang maha adil. Maha adil. Allah adalah zat yang hawa nafsunya tidak menyimpangkan terhadap hukum-hukumnya. Jadi dalam bahasa hadis maupun Al-Quran bahwa hawa nafsu itu akan mengarahkan pada perbuatan yang keji, yang jelek, yang dosa. Terutama ketika hawa nafsunya adalah berkaitan dengan keduniaan. Maka di sini Allah zat yang maha adil, di mana hawa nafsunya, artinya bahwa Allah zat yang hawa nafsunya tidak menyimpangkan terhadap hukum-hukumnya Allah. Sudah pasti mengandung keadilannya Allah. Hukum Allah tidak dipengaruhi atau terpengaruh oleh hawa nafsu. Maka Allah tidak menghukumi kecuali dengan benar, dengan hak. Allah tidak berfirman kecuali dengan hak, dengan benar. Dan Allah tidak berbuat kecuali dengan benar, ialah mengandung manfaat dan juga mengandung hikmah. Ada manfaatnya dan juga ada hikmahnya. Jadi semua apa yang Allah telah takdirkan untuk manusia itu tidak ada yang keliru. Tinggal bagaimana kita bisa menerima qadar, kemudian kita juga mengambil hikmah di dalamnya. Contoh dalam hal kaya dan miskin. Ada hambanya Allah yang kaya atau dengan berusaha, bekerja keras, kemudian mampu untuk mendapatkan kekayaannya. Tapi ada pula yang sudah bekerja keras, sudah berusaha, namun masih saja Allah tetap takdirkan dalam keadaan ya pas-pasan, tidak kaya. Itu adalah takdirnya Allah, qadarnya Allah, dan itu mengandung hikmah. Ada yang sakit sampai berkepanjangan, bertahun-tahun. Dalam makna dan sifat Asmaul Husna ternyata yang mengandung manfaat, mengandung hikmah untuk menghapus dosa, untuk meninggikan derajat. Jadi ada keadilan dan juga ada hikmah. Bagi orang-orang yang miskin, melihat orang-orang yang kaya bisa menjadi nasihat. Atau bagaimana sebuah kekayaan juga memiliki tanggung jawab yang besar. Bagi orang-orang yang miskin, yang melarat, yang duafa, menjadi nasihat bagi orang-orang yang kaya raya. Wah, ternyata orang-orang yang duafa itu amal ibadahnya lebih bisa fokus, lebih bisa banyak. Atau orang-orang yang dengan kesibukan yang tinggi mengandalkan dengan hartanya, dengan agnianya itu. Jadi semuanya mengandung hikmah dan keadilannya Allah. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang tidak. Semuanya ada hikmahnya dan ada keadilannya. Ada yang doanya dikabulkan langsung secara cepat, atau bahkan ada yang sekejap mata. Ada yang atau lama ditunda terlebih dahulu baru diberikan pada saatnya, atau ada juga yang akan diberikan hanya ketika saat di akhirat. Jadi semuanya mengandung nasihat dan hikmah. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, yang berbahagia, berikutnya adalah